Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Adik-adik semua, apa kabarnya nih? Kauli harap adik-adik semua yang ada di rumah sehat-sehat karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita semua. Adik-adik yang manis, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat rahmat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami sudah berkumpul kembali di tempat ini. Berkatilah kami yang akan melaksanakan ibadah ya Bapak. Berkatilah agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita dari semalam hingga pagi hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian.
hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Satu kali lagi ya adik-adik, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Adik-adik, tema kita bulan ini adalah kebaikan sejati. Dan minggu ini kita akan belajar mengetahui apa itu makna kebaikan yang sejati dan orang melihat kebaikan Allah melalui kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Guru. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah pujian. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulang pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan, kita akan berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cindy, hari ini kan hari Minggu. Kamu dengar firman Tuhan ya? Iya, Bu Guru. Iya. Nah, firman Tuhan temanya kebaikan yang sejati. Kamu lihat enggak kebaikan Tuhan secara umum? Semua orang menikmati kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan ini dibuktikan melalui penciptaan alam semesta. Semua yang ada di dunia ini beserta isinya. Ini adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada semua orang. Nah, tapi kamu bisa tahu nggak ceritanya tentang seorang raja? Raja siapa, Guru? Ya, ada seorang raja namanya Daud. Daud ini raja yang hebat, raja yang takut kepada Tuhan. Tapi pada suatu hari raja ini jatuh ke dalam dosa. Dosa, Guru? Iya. Dia berbuat dosa, mengambil istrinya Panglima Uria, ya. Oh, iya.
pada suatu hari Raja Daud itu mengambil istrinya Uria. Ya. Terus tidak hanya mengambil istrinya Uria, tapi Uria sebagai panglima juga dibunuh supaya dia ikut berperang, ya. Berperang, dia ditempatkan di tempat yang paling depan. Kalau nanti perang, panglima Uria terbunuh terlebih dahulu. Oh, Daud jahat ya, bro? Iya, bukan jahat, tapi saat itu berbuat dosa. Nah, anak-anak, setelah panglima Uria meninggal, lalu Batseba, istrinya Uria, diambil menjadi istrinya Raja Daud. Suatu hari Tuhan berbicara kepada seorang nabi, ya. Nabi ini namanya Nabi Nathan. Dia diperintahkan oleh Tuhan pergi ke rumahnya atau ke istananya Raja Daud. Dia ngomong. Kesalahan Raja Daud ini diungkapkan oleh seorang nabi ini. Akhirnya Raja Daud menyadari dosa yang dia lakukan, ya. Dosa yang dia lakukan. Nah, pada saat dia mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh Nabi Nathan ini, Daud sedang sedih, anak-anak, ya. Sedih ya, guru? Iya. Dia bergumul gitu ya. Aduh Tuhan, kok saya berbuat jahat ya terhadap Uria, kok saya berbuat jahat ya terhadap istrinya, saya ambil. Akhirnya dia sedih, anak-anak, ya. Raja Daud ini sedih sekali. Di dalam kesedihannya dia menyesal, ya. Tuhan, aku menyesal, aku telah berbuat dosa, aku telah berbuat jahat kepada Tuhan maupun kepada Uria. Bahkan saya juga berbuat jahat kepada Batseba karena dia saya ambil menjadi istriku. Oh, begitu ya, guru? Iya. Menyesal ya, guru? Menyesal. Teman-teman, Daud menyesal dengan perbuatannya, ya. Nah, iya. Selain dia menyesal, dia ngomong dengan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang adil. Keputusanmu untuk menghukum itu adalah keadilan Tuhan. Hukuman apapun yang Tuhan berikan kepada saya akan menerimanya. Itu yang menjadi penyesalan Raja Daud. Mulai sekarang Tuhan, saya tidak akan berbuat dosa seperti itu lagi. Saya benar-benar Tuhan ingin bertobat. Nah, di dalam pertobatannya anak-anak, Raja Daud berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku berjanji karena aku sudah berbuat dosa, aku berbuat salah kepada Tuhan, kepada panglima Uria, bahkan juga kepada Batseba. Dengan pengalaman saya ini, maka saya akan memberitahu atau mengajar terhadap orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat dosa. Aku akan menerangkan tentang firman Tuhan kalau perbuatan itu salah. Karena apa? Orang yang berbuat salah, orang yang berbuat jahat pasti mendapatkan hukuman. Nah, kira-kira anak-anak, Raja Daud ini walaupun dia raja yang hebat, raja yang takut Tuhan, dia tetap dihukum oleh Tuhan. Pada suatu hari anak-anak, anaknya Batseba ini, Batseba kan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada suatu hari dia lahir, ternyata Tuhan menghukum anak Batseba dengan Raja Daud ini. Dia menderita sakit keras. Sakit keras ya, guru? Iya, dia sakit keras. Nah, pada saat sakit keras, Raja Daud itu dia berpuasa. Berpuasa itu apa, guru? Berpuasa itu tidak makan, tidak minum. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan supaya mendapat pengampunan, supaya Tuhan melihat bagaimana dia diampuni oleh Tuhan. Oh, nah, kira-kira anak-anak, bagaimana caranya Daud bertobat? Bagaimana caranya Daud merendahkan hati di hadapan Tuhan?
anak-anak pada saat anaknya sedang sakit, dia berbaring di tempat tidur, dicarikan dokter mungkin tidak bisa sembuh, diminumi obat tidak sembuh. Terus Raja Daud ini doa, puasa, tidak makan, tidak minum. Bahkan seorang raja yang kaya, raja yang hebat, dia tidak tidur di tempat tidur, dia tidur di lantai, anak-anak ya. Dia tidur di lantai, berhari-hari dia tidur di lantai sambil berdoa, sambil meminta pertolongan kepada Tuhan supaya anaknya sembuh. Ternyata anak-anak, pada hari yang ketujuh ya, anak itu meninggal. Ya, anak itu meninggal. Semua prajurit-prajurit dia melihat kalau anaknya Raja Daud itu meninggal, dan dia takut untuk memberitahukan kepada Raja Daud. Takut. Iya, takut. Kenapa takut? Nah, nanti kalau Raja Daud mendengar anaknya mati, takut kalau Raja Daud juga ingin bunuh diri, kira-kira begitu ya. Oh, iya. Nah, ternyata Daud melihat semua prajurit kok berbisik-bisik ya gitu. Anaknya tuanku raja mati. Anakku tuanku raja meninggal. Anaknya tuan raja tidak ada napasnya lagi. Ternyata anak-anak, Raja Daud melihat bisik-bisik dari orang-orang yang di dalam istana ini. Lalu dia tanya, kenapa kamu berbisik-bisik? Apakah anakku sudah mati? Akhirnya semua prajurit atau orang-orang yang di dalam istana ngomong, iya Tuan, anakmu sudah mati. Akhirnya apa? Raja Daud dia pergi ke kamar mandi, lalu mandi dengan bersih, terus dia pergi ke bait Allah, dia memuji nama Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan karena keadilan Tuhan itu tetap ada dan keputusan Tuhan itu baik untuk Daud. Penyesalan Daud yang sudah didengar oleh Tuhan, dan saat itu hukuman tetap berlaku, anak-anak. Setelah dia di dalam bait Allah, dia memuji Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian pulang ke rumah atau pulang ke istana, anak-anak ya. Raja Daud minta makan, tolong ya, siapkan aku makan dan minum, aku akan makan. Anak-anak, ternyata semua prajurit heran, kenapa Tuanku Raja pada saat anaknya masih sakit, anaknya masih hidup, dia tidak mau makan, tidak mau minum, bahkan dia tidur di lantai. Tapi setelah anaknya mati, dia mau berpakaian bagus, dia mau makan dan mau minum. Dia mendengar anak-anak. Apa yang menjadi ucapan dari prajurit-prajurit itu didengar oleh Raja Daud. Dengar. Iya, dia mendengar gini. Pada saat anakku masih hidup, saya berpuasa, saya merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan memberikan belas kasihan kepada saya. Ternyata keputusan Tuhan itu adalah adil. Untuk apa saya menangis? Untuk apa saya berpuasa lagi? Karena ketika anak ini sudah meninggal, dia tidak akan kembali lagi. Bahkan saya kelak akan menyusul anakku dan aku meninggal bertemu di surga. Oh, begitu ya, Bro. Iya, Raja Daud melihat seperti itu. Nah, kemudian anak-anak, Raja Daud sudah melihat di situ anaknya meninggal. Terus mulai semua orang kumpul, mungkin membawa anak ini ke kuburan. Dia dikubur dan Raja Daud berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku berjanji, aku tidak mau berbuat jahat lagi, aku tidak mau berbuat dosa lagi, aku menyesali semua perbuatan saya. Dengan penyesalanku, aku berjanji akan menjadi seorang guru, mengajar orang-orang yang berbuat dosa itu kepada mereka. Dan juga Tuhan, bersihkanlah dosaku ini, sucikanlah dosaku ini, supaya aku menjadi suci, dan kasihanilah aku Tuhan, supaya aku boleh kembali kepada Tuhan. Nah anak-anak, kebaikan Tuhan secara umum ini dibuktikan, dinyatakan melalui penciptaan langit dan bumi beserta isinya, bahkan Tuhan memelihara semua ciptaannya. Sedangkan kita melihat kebaikan Tuhan ini terjadi juga terhadap Daud yang sudah berbuat dosa, berbuat salah. Daud diampuni oleh Tuhan, tetapi anak-anak, dosa tetap mendapatkan hukuman. Tetapi kebaikan Tuhan yang paling
paling sejati adalah kebaikan ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, ya. Turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan umat-umat yang berdosa ini supaya selamat kelak. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kasih sejati Tuhan kepada setiap orang supaya mereka selamat. Tetapi orang yang selamat harus percaya kepada Kristus. Kalau tidak percaya kepada Kristus, tidak akan selamat. Karena jalan kebenaran hanya ada dalam Kristus. Dan Kristuslah yang memegang kunci kerajaan surga. Dan dialah jalan yang menuju ke surga. Nah, anak-anak boleh menceritakan tentang ayat ini kepada teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ya, supaya mereka hidup selamat. Ya, mari kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati teman-teman kami yang saat ini menyadari kalau sudah berbuat dosa, biar mereka bertobat dan mengakui dosanya dan tidak melakukan kesalahan lagi. Kasih setia Tuhan tetap ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Tapi bagaimana ya caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Adik-adik, mari kita lihat bersama-sama video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kalian. Petrus 4 ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Petrus 4 ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah.
1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dah. Shalom. 2 Korintus 8 ayat 12a. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom. 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Terima kasih. Shalom. 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dadah. Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dadah. 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Terima kasih, selamat hari Minggu. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, apakah kalian mau seperti teman-teman kalian yang tadi? Pastinya mau dong. Kalau adik-adik mau, kalian masih punya kesempatan loh. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa menghafalkan hafalannya di rumah. Lalu, kalian bisa minta tolong ke papa, mama, ataupun kakak untuk memvideokan kalian saat menghafalkan hafalan. Seterusnya, kalian bisa mengirimkan video hafalannya di nomor di bawah ini. Adik-adik, ayat hafalan adik-adik untuk minggu depan terambil dari Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Sekali lagi adik-adik, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas berkat rahmat-Mu. Kami sudah selesai beribadah. Berkatilah kami yang sebentar lagi akan melakukan aktivitas kami lagi. Sertai kami di hari ini dan hari-hari berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa ikut kelas sekolah minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye.